Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Puji Rahayu dari kelas Hukum RA kelompok 1 dengan mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Romdoni SHMH. Saya akan menjawab soal-soal UTS dari beliau. Yang pertama, jelaskan pengertian hukum pidana menurut tokoh, kemudian simpulkan pendapat tokoh tersebut menurut saudara. Jawaban yang pertama yaitu pengertian hukum pidana menurut beberapa tokoh. Saya mengambil contoh dari 3 tokoh. Yang pertama menurut Utrecht. Menurut beliau, hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa dan hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya diletakkan sanksi pidana. Dan yang kedua itu menurut Metzger. Hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan atau menghubungkan suatu pidana sebagai akibat hukum kepada suatu perbuatan yang dilakukan. Dan yang ketiga itu menurut R. Abdul Jamali, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Kejahatan dan pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Dapat disimpulkan dari 3 tokoh tersebut, menurut saya, hukum pidana adalah suatu peraturan hukum yang akan menghukum pelaku perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana dan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku. Soal kedua adalah dalam mencari fakta persidangan pidana yang sebenar-benarnya dan perkembangan hukum pidana. Ternyata hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan bantuan dari disiplin ilmu lain. Sebutkan dan jelaskan macam-macam ilmu bantu dalam hukum pidana yang saudara ketahui. Saya akan menjawab soal nomor 2. Ilmu bantu dalam hukum pidana yang saya ketahui itu ada 6. Yang pertama, ilmu hukum pidana. Yang kedua, kriminologi. Yang ketiga itu penologi. Yang keempat, criminal justice. Yang kelima, ilmu kedokteran forensik. Dan yang keenam, victimologi. Apa sih ilmu hukum pidana itu? Ilmu hukum pidana adalah ilmu tentang hukum pidana yang menjadi objek atau sasaran yang ingin dikaji dalam hukum pidana. Dan yang kedua itu apa sih kriminologi? Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan atau mencari akar permasalahannya. Dan yang ketiga itu ada penologi. Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman atau pemidanaan serta sistem atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang dalam menjalani hukuman atau narapidana. Dan yang keempat itu ada criminal justice. Criminal justice ialah ilmu detektif kejahatan yang dimana ilmu ini melibatkan subjek bukti fisik untuk menganalisis laboratorium, analisis cairan darah dan jaringan dan lain-lain. Dan yang kelima itu ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik ialah salah satu cabang spesialistik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu menegakkan hukum, keadilan dan memecahkan masalah-masalah di bidang hukum. Dan yang terakhir itu ada victimologi. Victimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang berkaitan. Serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban-korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media. Sekarang soal nomor 3, yaitu soalnya jelaskan sejarah dan makna yang terkandung dalam asas nullum dilectum nulla poena sine previa lege poenali. Saya akan menjawab tentang sejarahnya. Sejarahnya berawal dari hukum Romawi kuno yang menerapkan crimen extraordinaria yang berarti kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang. Hukum Romawi kuno yang menerapkan crimen extraordinaria diterima dan disetujui oleh raja-raja Eropa Barat. Kondisi itu kemudian memicu raja-raja yang berkuasa bertindak sewenang-wenang terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dikatakan jahat. Dan disitulah kemudian lahir Magna Carta Libertarium di Inggris pada tahun 1215. Merupakan salah bentuk reaksi terhadap praktik sewenang-wenang raja di masa itu. Ini ada fase pertama ketika manusia mulai memikirkan dan memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia. Para ahli pun mulai mengkritik kebijakan penghukuman yang dilakukan oleh raja-raja yang sewenang-wenang. Namun, kritik-kritik yang dilakukan ahli masih bersifat general atau belum diundangkan. Sehingga Johann Anselm von Feuerbach dari Jerman pada tahun 1801 dengan teori vom physiologischen Zwang merumuskan asas legalitas dengan
dengan postulat nullum dilectum nulla poena sine previa lege penali. Tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya. Dalam bukunya yang berjudul Bruch des Gemeinen in des Stollen Guild Recht, buku ini ia tulis bersama dengan memuncaknya gejala revolusi di daratan Eropa yang diinspirasi oleh revolusi Prancis yang menumbangkan kekuasaan absolut kerajaan yang berwenang-wenang. Dan saya akan menjawab soal yang makna dari asas nullum dilectum nulla poena sine previa lege penali. Makna dari perkataan tersebut ialah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Dan soal yang keempat adalah sebutkan macam-macam delik menurut Edi O.S. Hirsch, kemudian jelaskan minimal 6 jenis delik tersebut disertai contoh pasal-pasal yang telah saudara pelajari. Baik, saya akan menjawab soal nomor 4. Menurut Edi, delik itu ada 11. Yang pertama, ada delik formil dan delik material. Yang kedua, ada delik komisi dan delik komisi. Yang ketiga, itu ada delik konkret dan delik abstrak. Yang keempat, ada delik umum dan delik khusus. Yang kelima, ada delik merugikan dan delik menimbulkan keadaan bahaya. Dan yang keenam, ada delik berdiri sendiri dan delik lanjutan. Yang ketujuh itu ada delik persiapan, pencobaan selesai, dan delik berlanjut. Yang kedelapan itu ada delik tunggal dan delik gabungan. Yang kesembilan delik biasa dan delik aduan. Yang ke-10 ada delik sederhana dan delik terkualifikasi. Dan yang terakhir itu ada delik kesenjangan dan delik kealpaan. Baik, kan di soalnya saya diminta untuk menjelaskan 6 delik. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang delik formil dan delik material. Apa sih delik formil? Delik formil itu delik yang menitik beratkan pada tindakan. Itu contohnya pasal 362 KUHP. Dan delik material itu delik yang menitik beratkan pada akibat. Contoh pasalnya ada pasal 338 KUHP. Dan yang kedua itu ada delik komisi dan komisi. Delik komisi itu delik yang tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau yang diharuskan oleh undang-undang. Contoh pasalnya pasal 224 KUHP. Dan delik komisi itu melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan undang-undang. Contoh pasalnya itu pasal 362 KUHP. Dan yang ketiga itu ada delik umum dan delik khusus. Delik umum merupakan delik yang dapat dilakukan oleh siapapun. Dan yang keduanya itu delik khusus. Delik khusus adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Itu contoh pasalnya pasal 449 KUHP. Dan yang keempat itu ada delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang membutuhkan pengaduan untuk diprosesnya perkara tersebut. Contoh pasalnya itu ada dalam pasal kejahatan, pencurian, pemerasan, penggelapan, dan kesusilaan. Dan ada delik biasa. Delik biasa merupakan delik yang tidak memerlukan pengaduan untuk dilakukannya proses hukum. Contoh pasalnya itu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dan yang kelima itu ada delik sederhana dan delik terkualifikasi. Delik sederhana adalah delik dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Contoh pasalnya itu pasal 372 KUHP. Dan yang selanjutnya ada delik terkualifikasi. Delik terkualifikasi adalah delik-delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu. Contoh pasalnya itu pasal 374 KUHP. Dan yang keenam ada delik kesenjangan dan kealpaan. Kesenjangan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja. Contoh pasalnya itu ada terdapat dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dan seterusnya itu ada delik kealpaan, adalah delik yang dilakukan dengan kelalaian. Contoh pasalnya pasal 359 kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain. Baik, saya akan menjawab soal nomor 5 yang bagian A. Di situ kan yang bagian A itu pertanyaannya itu dari kasus tersebut di mana lokus deliktinya. Saya akan menjawabnya, lokus delikti dari kasus tersebut itu berada di luar negeri. Lokus deliktinya itu di luar negeri. Dan yang bagian B, saya akan menjawab bagian B. Bagian B itu menggunakan cara proses ekstradisi. Proses ekstradisi adalah proses penyerahan seseorang tersangka atau terdakwa atau terpidana oleh tempat di mana orang tersebut berada kepada negara lain yang hendak mengadili.
dari negara yang diminta atau melaksanakan persatuan pengadilan negara dari negara yang diminta. Dalam kasus ini kita dapat menggunakan proses ekstradisi dengan menggunakan asas teritorial, dengan menggunakan asas nasional aktif atau asas personalitas, di mana berlakunya hukum pidana ini adalah bergabung dengan mengikuti subjek hukum atau orangnya, yakni warga negara dimanapun keberadaannya. Sekarang masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 6. Soalnya itu, jelaskan konsep kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana disertai contoh yang relevan. Baik, sekarang saya akan menjawab soal nomor 6. Menurut Simons, kesalahan ialah seseorang yang menurut membentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah. Jika dia dapat menyadari perbuatan melawan hukum dan sesuai dengan itu dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut. Jadi dua, yang pertama ada kesalahan karena kesengajaan dan yang kedua ada kesalahan karena kealpaan. Kesalahan karena kealpaan dibagi menjadi dua lagi, yaitu culpa lata dan culpa lepis. Culpa lata itu kesalahan besar dan culpa lepis itu kesalahan kecil. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh dari kesalahan kesengajaan. Itu contohnya pembunuhan berencana. Dan contoh dari culpa lata itu contohnya supir bus yang membawa penumpang dengan melebihi kapasitas muatan mobil tersebut dan mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan di atas rata-rata dengan kondisi jalanan yang besar dan mengakibatkan kecelakaan. Itu contoh dari culpa lata. Sekarang contoh dari culpa lepis itu adalah pengendara bermotor yang berkendara dengan kencang tanpa dia sadari tiba-tiba ada anak kecil yang lari ke jalanan dan tidak sengaja tertabrak dan mengakibatkan kecelakaan. Baik, hanya itu jawaban saya untuk UTS Hukum Pidana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.